Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebagian masyarakat awamul mukminin yang bertanya dan bahkan sampai berasumsi bahwa ibunda dan juga ayahandanya baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk ke dalam surganya Allah. Yang berasumsi seperti itu menganggap bahwa ibu bapaknya Nabi Muhammad itu hidup pada di zaman fatrah. Sedangkan zaman fatrah itu memang zaman yang tidak ada hukum pada saat itu. Bagi sebagian masyarakat awamul mukminin, apa sih itu zaman fatrah? Jadi ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit, nah maka setelah itu kan tidak ada lagi nabi selain menunggu kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau itu berapa tahun ya? Itu berarti kita hitung aja. Sekarang itu tahun Masehi itu sekarang tahun 2023. Sedangkan kalau tahun Hijriahnya itu sekitar 1445 tahun sekarang. Berarti itu selisih tahunnya sekitar berapa ya? 570-580 tahunan mungkin ya. Nah, berarti sekitar 500 tahunan lebih itu memang tidak adanya hukum. Karena memang tidak ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang dinamakan dengan zaman fatrah. Sedangkan ibunda dan ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW hidup pada zaman itu. Nah, sehingga yang dipertanyakan tadi, apakah masuk ke dalam surganya Allah ataupun masuk ke dalam nerakanya Allah, itu sebetulnya banyak saya temukan di dalam beberapa referensi kitab. Di antaranya ada seperti di dalam kitab Is'adur Rafiq, syarahnya Sulam Taufik. Itu sama kutipannya dengan kitab yang disampaikan di dalam kitab Nurul Zalam bisyarhi Aqidatul Awam. Kebetulan sekarang saya membawa kitab Nurul Zalam ini ya, syarahnya Aqidatul Awam. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bajuri fal haqqul ladzi nalqallah alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu qila annahu ta'ala ahyahuma hatta amanna bihi thumma amatahuma li hadithin warada fi dzalika huwa marwa an urwati an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini referensinya kalau saya baca semuanya ini lebih dari 10 baris ya. Jadi agak cukup panjang sekali ini referensi kitabnya. Jadi arti di dalam kitab Nurul Zalam ini ya, di dalam syarah Aqidatul Awam kurang lebih artinya seperti ini ya. Jadi barusan dikatakan qala al-Bajuri, Syekh Ibrahim al-Bajuri mengatakan bahwa yang benar itu adalah bahwa kedua orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selamat. Sekali lagi, itu selamat dari siksa neraka. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kembali kedua orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedua orang tuanya itu beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kembali kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebuah riwayat hadis dari Urwah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali kedua orang tuanya, sehingga keduanya beriman ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katanya mewafatkan kembali. Jadi memang ada hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di dalam referensi kitab ini juga dikatakan As-Suhaili berkata bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengistimewakan karunia-Nya dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat
memungkinkan seperti itu ya, karena Allah memang yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah keterangan yang saya bacakan ini di dalam kitab Nurul Dhalam ya, bisyarhi Aqidatul Awam. Nah, bisa bagi yang punya kitabnya nanti bisa dicek bareng-bareng penjelasan yang saya baca ini. Bahkan selain di dalam kitab ini pun saya banyak menemukan ulama-ulama lain yang bersepakat pendapatnya sama, bahwa ibunda dan ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahlul jannah, ahli surga, seperti itu ya. Bahkan banyak keterangan-keterangannya itu yang disyairkan, disyairkan itu ya, yang dilagukan ya. Ada yang menggunakan bahar wafir, ada yang menggunakan bahar kamil ya. Itu yang ditemui di dalam beberapa referensi kitab yang lainnya, seperti itu. Nah, barangkali hadis ini adalah hadis sahih menurut ahli hakikat dengan cara mukasyafah, seperti itu ya, yang barusan hadis yang saya sampaikan, seperti itu. Nah, bahkan ada juga ulama dari Indonesia yang mengemukakan akan hal pendapat ini, yakni oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah. Beliau tentu sudah wafat ya, rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama dari Indonesia, termasuk ulama internasional, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi ini. Beliau yang pernah menjadi imam, yang pernah menjadi khatib, bahkan guru besar. Ini bayangkan, bahkan ini adalah guru besar dari para ulama pada saat itu, pada zaman abad akhir ke-19 awal-awal abad ke-20. Bahkan beliau ini adalah seorang ulama ahli mufti dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Nah, yang disampaikan oleh Imam Ahmad Al-Minangkabawi ini, beliau termasuk yang menolak keras yang asumsi yang dikatakan oleh para Wahabi yang mengatakan bahwa ibunda dan ayahandanya baginda Nabi Muhammad SAW itu ahlun nar. Beliau sangat menolak keras seperti itu ya. Beliau juga berpendapat dengan ulama-ulama yang lain yang banyak sekali referensinya yang disampaikan di dalam kitab-kitabnya. Di antaranya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, misalkan di Is'adur Rafiq, Syarah Sulam Taufik, memang ibunda dan ayahanda baginda Nabi Muhammad itu adalah ahlul jannah, seperti itu. Nah, tadi saya mengatakan ada zaman ahli fatrah. Nah, meskipun ahli fatrah ini memang ada ikhtilafiyah, ada perbedaan dua pendapat ulama. Kelompok ulama pertama ada yang mengatakan bahwa kehadiran Rasul yang mana saja, sekalipun Rasulnya itu adalah Nabi Adam alaihi salam yang jauh sekali gitu ya, itu dianggap sudah cukup untuk mensyiarkan agama terhadap kaum yang ada di daerah Mekah, seperti itu. Itu adalah kelompok pertama yang berpendapat seperti itu. Sedangkan kelompok yang kedua mengatakan bahwa zaman ahli fatrah itu terbebas dari hukum. Alasannya ya karena belum datang Nabi pada saat itu untuk meluruskan hukum yang berada di muka bumi ini. Sehingga untuk kelompok yang kedua mengatakan ya dikarenakan tidak ada hukum, sehingga orang-orang yang hidup pada zaman fatrah itu mengatakan orang-orangnya itu ada ahlul jannah. Meskipun pada saat itu orang-orangnya yang sudah banyak yang menyeleweng di dalam akidahnya, sehingga kan pada zaman jahiliyah itu kan banyak sekali yang menyembah berhala begitu ya kan. Nah, sedangkan di antara kedua kaul pendapat ulama ini, kaul yang lebih rajih itu adalah kaul pendapat ulama yang kedua. Artinya rajih itu yang lebih unggul ya, kalau misalkan kita tidak paham. Kaul rajih itu adalah kaul yang unggul, yang diunggulkan itu adalah kaul yang kedua. Jadi yang mengatakan dengan alasan karena belum adanya nabi yang diutus sehingga semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang tentu ibunda dan ayahandanya baginda Nabi Muhammad pun hidup pada zaman
zaman fatrah. Dan memang banyak sekali riwayat yang mengatakan di dalam kitab bahwa ibunda dan ayahanda baginda Nabi Muhammad lantas dihidupkan kembali, akhirnya beriman dan wafat kembali. Kemudian Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi mengatakan jika ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pada zaman ahli fatrah orang-orang pada saat itu masuk ke dalam nerakanya Allah, itu ditentang sekali oleh Syekh Al-Minangkabawi ini. Jika ada yang berasumsi hadis yang mengatakan seperti itu. Kenapa Syekh Al-Minangkabawi berpendapat seperti itu? Karena menurut beliau hadis itu adalah termasuk hadis ahad, sehingga hadis ahad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil qat'i, yakni Al-Quran, seperti itu. Karena Syekh Al-Minangkabawi ini mengutip di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Nah, itu ada di dalam surat Al-Isra, ya. Jadi yang artinya kami itu tidak akan menyiksa seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi jika ada hadis itu yang mengatakan, itu berarti bertentangan dengan dalil Al-Quran yang berada di dalam surat Al-Isra tersebut. Sehingga dari beberapa yang saya sampaikan, banyak sekali ulama yang berpendapat bersetuju dengan kaul yang rajih, yaitu bahwa orang yang hidup pada zaman fatrah itu adalah ahlul jannah, seperti itu. Apalagi ini kepada ibunda dan juga ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saya juga ingat ya, ketika kita membaca Al-Barzanji, ya, yang suka membaca Al-Barzanji, kalau kita malam Jumat membaca marhabaan gitu ya, yang di masjid kan, coba kita ingat gak ada kutipan seperti ini, min sifahil jahiliyah, ada seperti itu ya, bahwa keturunannya itu ya, keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan, bahasanya kan itu dibersihkan, min sifahil jahiliyah, dari sifat-sifat kejahiliyahannya. Jadi yang dikatakan di dalam kitab Al-Barzanji tersebut bahwa baginda Nabi Muhammad, ke ibu bapaknya, ke kakeknya, ke uyutnya, ya, terus sampai kepada baginda Nabi Adam alaihi salam, memang semua keturunannya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam Al-Barzanji tersebut min sifahil jahiliyah, yang dibersihkan dari sifat-sifat kejahiliyahannya. Jadi tidak akan terselangi keturunan leluhurnya baginda Nabi Muhammad itu terselingi ada leluhur yang tidak iman kepada Allah dan juga para nabinya pada saat itu, seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini menjadi suatu ketauhidan kita yang lebih kuat dan lebih dalam penghormatan kita kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, yang saya sampaikan ini bukan asumsi dari saya pribadi, tetapi saya menyampaikan dari referensi beberapa kitab yang saya bacakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.